Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas soal persiapan seleksi P3K tahun 2024, khususnya untuk guru kelas SD. Untuk video-video yang lain persiapan seleksi P3K tahun 2024, bisa cek di channel Infoguna. Telah tersedia buku P3K PGSD Premium dari Infoguna yang isinya sudah komplit, berisi teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, dan situational judgment test atau SJT. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku asli dari Infoguna, hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Soal pertama, Bu Retno adalah seorang guru TK yang akan mengajarkan indikator, yaitu peserta didik mampu melakukan gerakan motorik kasar berupa gerakan pesawat terbang. Bu Retno memberikan contoh gerakan pesawat terbang kepada peserta didiknya. Ilustrasi yang diberikan oleh Bu Retno tersebut sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau E. Bandura. Perhatikan di sini adalah memberikan contoh gerakan. Jawaban yang tepat adalah Bandura. Di mana teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen kognitif pada pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukan secara langsung. Syaratnya anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya. Disinilah peran elemen sosial bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Jadi kata kuncinya ada di sini ya, melihat orang lain melakukannya. Jadi pada soal tadi, ibu guru memberikan contoh gerakan pesawat terbang dan siswa melihat dan dapat menirukan gerakan pesawat terbang. Soal berikutnya, pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan A. Belajar dengan penemuan yang bermakna, B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna, C. Belajar menerima yang bermakna, atau D. Belajar menerima yang tidak bermakna. Dalam soal disebutkan siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Selanjutnya, siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang sedang berlangsung adalah belajar dengan penemuan yang bermakna. Jawaban adalah di A. Soal tadi adalah penjabaran dari teori Ausubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning, di mana dimensi belajar menurut Ausubel adalah penerimaan atau penemuan dan hafalan atau bermakna. Belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun, bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dinyatakan sebagai belajar hafalan. Pada soal tadi, pembelajar atau siswa dapat mengaitkan informasi baru, yaitu sifat-sifat bujur sangkar, sehingga dapat disebut sebagai penemuan bermakna. Soal berikutnya, Grace adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Grace dan terkadang memberi acungan jempol pada saat Grace menjawab pertanyaan yang benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari A. Ausubel, B. Piaget, C. Brunner, atau D. Skinner. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah memberi tepuk tangan dan kadang memberi acungan jempol. Itu adalah bentuk sebuah apresiasi, sebuah reward atau reinforcement atau sebuah penguatan yang positif. Itu adalah teori dari Skinner. Kita bahas lebih lanjut tentang teori Skinner terkait penguatan dan hukuman. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Penguatan boleh jadi kompleks,
Penguatan berarti memperkuat. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua bagian, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif, di mana penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, berupa permen, kado, makanan, dan lain-lain, atau perilaku berupa senyum, menganggukkan kepala, bertepuk tangan, dan mengacungkan jempol, atau penghargaan yang lain. Kemudian untuk penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan menghilangkan stimulus yang merugikan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Dalam soal jelas disebutkan bertepuk tangan dan mengacungkan jempol, maka masuk di penguatan positif. Soal berikutnya, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Yang merupakan condition dari tujuan pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik, B. Dengan benar, C. Melalui diskusi kelompok, atau D. Dapat menjelaskan upaya pemeliharaan keseimbangan alam. Perhatikan, ini adalah tujuan pembelajaran. Berbicara tentang tujuan pembelajaran, ingat selalu A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Kita cari satu-satu. Pertama, audience. Audience ini adalah peserta didik. Kemudian behaviornya atau kemampuan yang akan dicapai adalah dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam. Ini adalah behaviornya. Kemudian conditionnya atau kondisi kegiatan yang akan dilakukan siswa adalah melalui diskusi kelompok. Ini adalah condition. Kemudian dengan benar adalah degree-nya. Ini adalah degree-nya atau tingkatan. Soal ditanyakan yang merupakan condition dari tujuan pembelajaran di atas adalah ini melalui diskusi kelompok. Jawabannya adalah C. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk dipelajari ABCD tujuan pembelajaran, audience, behavior, condition, degree. Soal berikutnya, seorang siswa terlihat sulit mengingat nomor rumahnya, membaca waktu jam di jam dinding, serta sulit membedakan arah kiri dan kanan. Sesuai dengan cirinya, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut mengalami gangguan belajar, A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, atau D. Psikomotorik. Perhatikan, mengingat nomor rumah, kemudian membaca waktu di jam dinding, serta sulit membedakan arah kiri dan kanan, jelas adalah gangguan belajar diskalkulia, yaitu diskalkulia merupakan gangguan belajar yang terkait angka, hitungan angka, atau matematika. Silakan dipelajari tentang disleksia, disgrafia, dan gangguan belajar yang lain. Soal berikutnya, seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dale. Apa yang seharusnya guru lakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman tersebut? A. Memilih media konkret dulu daripada abstrak. B. Selektif memilih media pembelajaran. C. Banyak meminta siswa mengingat. Atau D. Menekankan aspek psikomotorik. Ingat pembahasan tentang kerucut pengalaman Edgar Dale di video sebelumnya. Kegiatan yang dapat diserap siswa sebanyak 90% ada di menggunakan media konkret atau kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah A. Kita bahas kembali tentang kerucut pengalaman Edgar Dale. 90% atau nilai tertinggi diperoleh dari kegiatan bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Ini adalah konkret. Dipelajari kembali tentang kerucut pengalaman ini. Jadi dari atas, keterlibatan verbal meliputi membaca, mendengar, ini hanya 10 dan 20%. Kemudian keterlibatan visual yang masuk di dalamnya adalah dengan gambar, dengan video, dengan demonstrasi hanya diserap oleh siswa atau diingat siswa sebanyak 30%. Kemudian keterlibatan dengan diskusi dan menyajikan presentasi diserap siswa 50 dan 70%. Kemudian keterlibatan berbuat langsung siswa, yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata atau konkret,
dapat diserap siswa sebanyak 90%. 3 kegiatan ini yang disarankan oleh Edgar Dale. Soal berikutnya, Pak Zaini adalah seorang guru matematika. Beliau mengajar dengan ramah, menyenangkan, humoris, yang membuat peserta didik senang dengan pelajaran matematika. Berdasarkan teori Gagne, hal tersebut termasuk tipe belajar: A. Belajar stimulus respon, B. Belajar isyarat, C. Rangkaian gerakan, D. Asosiasi verbal, atau E. Belajar diskriminasi. Ramah, menyenangkan, dan humoris yang membuat peserta didik senang dengan pelajaran matematika. Jelas jawabannya adalah belajar isyarat. Jawabannya adalah B. Dipelajari kembali tentang teori Gagne. Ada 8. Ada sinyal learning atau belajar isyarat. Yang kedua stimulus respon learning atau belajar melalui stimulus respon. Yang ketiga chaining, rantai atau rangkaian gerak. 4. Verbal association, asosiasi verbal. 5. Discrimination learning atau belajar membedakan. 6. Concept learning atau belajar pembentukan konsep. 7. Rule learning, belajar aturan. Dan 8 adalah problem solving atau pemecahan masalah. Soal berikutnya, anak perempuan bermain dengan bonekanya, seakan-akan boneka itu adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan kognitif. A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, atau D. Sensori motor. Tahap dari sensori motor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal dijabarkan seperti ini. Sensori motor, perkiraan usia adalah 0 sampai 2 tahun, yaitu pencapaian utamanya adalah pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Kemudian praoperasi, perkiraan usianya adalah 2 sampai 7 tahun. Pencapaian utamanya adalah perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Perhatikan ini ya, menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Praoperasi. Jadi simbol di sini adalah boneka yang seakan-akan itu adalah saudaranya. Jadi jawaban dari soal adalah praoperasional. Dipelajari seluruh tahap dari Piaget, baik sensori motor, praoperasi, operasi konkret, maupun operasi formal. Soal berikutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Rekonstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, atau E. Kognitivistik. Kata kuncinya ada di hubungan stimulus dan respon. Jawabannya adalah behavioristik atau C. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Soal selanjutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Ingat rumus A, B, C, D. Kita kelompokkan dari yang awal. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ini adalah condition. Dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini adalah behavior. Sampai sini behavior. Kemudian secara benar tanpa melihat catatan, ini adalah degree-nya. Jadi yang tidak ada dalam rumusan tersebut adalah audience. Audience tidak ada. Jadi jawabannya adalah A. Kembali dipelajari tentang tujuan pembelajaran, audience, behavior, condition, dan degree. Audience adalah jelas siswa, behavior adalah kemampuan yang akan dicapai, condition adalah kondisi atau kegiatan yang dilakukan siswa, dan degree adalah tingkatan.
Soal berikutnya, jika seorang siswa didiagnosa menderita disgrafia, maka tindakan kita untuk menanganinya adalah A. Memberikan video visual dan siswa melihatnya, B. Melakukan latihan membaca secara rutin, C. Membuat diskusi kelas sehingga siswa terbiasa mengeluarkan pendapat, atau D. Memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Ingat, disgrafia adalah gangguan belajar khususnya terkait kesulitan menulis. Kita lihat satu demi satu. A. Memberikan video visual dan siswa melihatnya bukan sebuah tindakan untuk menangani gangguan disgrafia. Kemudian yang B. Melakukan latihan membaca secara rutin juga bukan. Kemudian C. Diskusi kelas sehingga siswa terbiasa mengeluarkan pendapat juga bukan penanganan disgrafia. Kita lihat yang terakhir, yang D, memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Ini jawaban yang kita cari. Salah satu tindakan yang dapat digunakan untuk menangani gangguan disgrafia pada siswa. Ingat, buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Selain dari Pintermedia, dipastikan bukan dari Infoguna. Yang terbaru, yang asli dari Infoguna ada update Situational Judgment Test atau SJT. Silahkan diakses di Shopee Pintermedia.